Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwahyuni, mahasiswi dari program Doktor Pendidikan Guru eh, Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Di mana dalam sebuah kebijakan pendidikan ada hal yang sangat penting, ada tiga fakta yang sangat penting. Mengapa analisis kebijakan pendidikan itu memiliki fakta kunci yang sangat penting? Karena ada 30% siswa SD yang mencapai kompetensi minimum terhadap literasi dan numerasi. Nah, yang kedua, fakta kuncinya adalah terdapat 1.600 eh, se 16.500 sekolah dasar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada 5 episode kebijakan Merdeka Belajar yang berdampak pada siswa SD. Nah, eh, di mana kebijakan pendidikan membutuhkan analisis yang sangat sistematis, partisipasif, dan berbasis bukti bahwa bukan sekedar keputusan politisi jangka panjang. Nah, selanjutnya konsep dasar kebijakan pendidikan. Ada 2 definisi kunci. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan seperangkat keputusan atau regulasi pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan demi tujuan nasional. Ini berdasarkan Tilar dan Nugroho 2022, di mana analisis kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan proses sistematis yang menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung pembuatan atau evaluasi kebijakan. Siklus kebijakan itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, di sini saya paparkan ada 5. Yang pertama adalah agenda setting, di mana di situ berisikan tentang identifikasi masalah dalam pendidikan. Yang kedua adalah formulasi, di mana isinya terdiri dari perumusan alternatif solusi. Nah, yang ketiga itu adalah implementasi, merupakan pelaksanaan di lapangan. Yang keempat adalah tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini adalah sebuah penilaian proses dan hasil. Selanjutnya, siklus yang kelima adalah reformulasi, di mana reformulasi adalah perbaikan dari kebijakan sebelumnya sehingga menjadi kebijakan baru yang sudah diperbaiki. Selanjutnya, di sini saya memaparkan tentang model rasional komprehensif. Nah, model ini mengambil keputusan yang optimal berdasarkan analisa data yang menyeluruh. Nah, model ini memiliki kelebihan di mana sebelum kelebihannya ada faktor utama dalam
keputusan yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah penggunaan data lengkap. Yang kedua, penetapan tujuan yang sangat jelas dan terstruktur. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh semua alternatif. Yang keempat adalah pemilihan alternatif yang optimal. Selanjutnya adalah implementasi berbasis rencana yang terstruktur, di mana metode rasional komprehensif ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah metode ini sangat sistematis dan akuntabel. Nah, yang kedua adalah mendorong analisis biaya atau manfaat yang mendukung transformasi kebijakan. Lalu model ini memiliki keterbatasan. Antara lain keterbatasannya adalah ketidakrealistisan atas data yang sangat terbatas. Yang kedua adalah mengabaikan nilai dan konteks sosial politik. Yang ketiga, memiliki atau membutuhkan sumber dana yang sangat besar. Selain sumber dana juga sumber daya yang sangat besar. Nah, contoh nyata dari model ini adalah asesmen nasional AKM dan penyusunan standar nasional pendidikan yang berbasis data Dapodik. Nah, selanjutnya yaitu model inkremental. Nah, ini dipelopori oleh Lindom 1959, di mana model ini menekankan pada perubahan yang bertahap dari kebijakan yang sudah ada, bukan lompatan yang besar, tapi dia adalah perubahan yang sangat bertahap dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kelebihan dari metode inkremental ini adalah yang pertama adalah realistis dan mudah diterima. Selanjutnya, kelebihannya adalah meminimalkan resiko kegagalan. Nah, yang selanjutnya, biaya implementasi ini jauh lebih rendah. Tapi metode ini memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya yang pertama adalah lamban respon masalah mendesak. Jadi dia memiliki respon yang lama untuk beberapa masalah-masalah mendesak. Yang kedua adalah kecenderungan pertahankan stop quote. Nah, selanjutnya keterbatasannya adalah tidak efektif untuk transformasi radikal. Contoh nyata dari model inkremental ini adalah perjalanan kurikulum dari AKBK yang di 2024 itu kemudian menjadi KTSP di 2026, kemudian menjadi kurikulum 13, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka di tahun 2022. Selanjutnya adalah model mixed skyning. Nah, model mixed skyning ini dipelopori di tahun 1967, di mana memiliki faktor utama yang yaitu adalah pemindaian strategi jangka panjang. Yang kedua adalah pemindaian operasional yang jangka pendek. Yang ketiga merupakan penetapan prioritas yang bertingkat. Yang keempat, integrasi Renstra dan program tahunan.
Yang selanjutnya adalah evaluasi berbasis indikator strategi. Nah, di mana model ini gabungan antara visi strategis jangka panjang dan langkah pragmatis jangka pendek. Di mana model mix skyning ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah panduan visi besar dan dan langkah pragmatis. Yang kedua adalah lebih fleksibel dari model rasional. Nah, selanjutnya cocok untuk perancangan jangka panjang dan menengah. Nah, tapi model ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah kebutuhan kapasitas analisis yang tinggi. Selanjutnya adalah batas pemindaian tingkat tinggi rendahnya itu sangat kabur atau eh, tidak mudah diukur. Yang selanjutnya adalah keterbatasannya adalah koordinasi kelembagaan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi contoh nyata model ini adalah di RPJMN di tahun 2020 sampai 2024, di mana bidang pendidikan menjadi sasaran strategi. Kemudian program PIP seperti BOS dan guru penggerak. Ya. Selanjutnya adalah model kebijakan jaringan kebijakan. Nah, atau biasa disebut dengan policy network. Nah, kebijakan ini adalah pandangan dari sebuah hasil kolaborasi dan negosiasi multi pihak. Nah, memiliki faktor utama yang di sini bisa saya jelaskan tentang keterlibatan multi pihak dalam kebijakan. Yang kedua, forum konsultasi dan musyawarahnya aktif. Lalu faktor utama berikutnya adalah kolaborasi lintas lembaga dan sektor. Selanjutnya, mekanisme koordinasi dan komunikasi. Yang kelima adalah akuntabilitas bersama pemangku kepentingan. Adapun kelebihan dari jaringan kebijakan ini adalah kebijakannya lebih responsif. Yang kedua adalah legitimasi dan penerimaan lebih tinggi. Yang ketiga adalah kelebihannya memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, di mana program ini juga atau kebijakan ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya adalah negosiasinya itu panjang dan memperlambat keputusan karena bentuk negosiasinya panjang sehingga keputusan-keputusan ini tadi membutuhkan waktu. Jadi lambat keputusan ini bisa diambil. Yang kedua adalah kekuatan aktor tidak setara. Selanjutnya rencana catur kelompok dominan. Nah, contoh nyata atau kebijakan nyata dalam jaringan kebijakan ini adalah pengembangan kurikulum merdeka yang melibatkan Kemendikbud, kemudian perguruan tinggi, kemudian PGRI, lalu IGI, kemudian komunitas guru-guru. Nah, selanjutnya ada model berbasis bukti
bukti. Nah, model berbasis bukti ini dipelopori eh, data dari Hati 2023, di mana kebijakan ini disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan data empiris. Nah, faktor utama dalam kebijakan ini yang pertama adalah penggunaan hasil penelitian ilmiah. Yang berikutnya adalah pengumpulan dan analisis data secara empiris. Yang selanjutnya adalah pengujian PIA plot project. Selanjutnya, integritas temuan meta-analisis. Kemudian faktor utama berikutnya adalah yang terakhir itu adalah siklus monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Di mana kebijakan model berbasis bukti ini tadi memiliki kelebihan. Yang pertama adalah tingkatan efektivitas kebijakan. Yang kedua adalah dorongan budaya evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian kelebihannya adalah mengurangi kebijakan yang spekulatif. Nah, tapi model ini juga memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya adalah bukti tidak selalu tersedia tepat waktu karena kan berdasarkan data. Jadi harus mencari data, menggali data. Nah, mencari data-data empiris itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi sehingga memiliki keterbatasan bukti ini tadi selalu tidak tersedia tepat pada waktunya. Yang kemudian adalah kapasitas riset di daerah masih sangat rendah. Nah, yang ketiga adalah tekanan politik, abaikan rekomendasi riset, ya. Nah, eh, di sini referensi kuncinya itu ada dari 2100 meta-analisis. Nah, meta-analisis merupakan umpan balik yang efektif dan regulasi guru murid positif atau berdampak besar terhadap hasil belajar. Oke, selanjutnya adalah perbandingan dari 5 model analisis kebijakan yang saya tampilkan tadi, yaitu model rasional, model eh, model rasional ini tokoh utamanya adalah Simon di tahun 1957. Nah, eh, orientasinya adalah data dan logika, memiliki kelebihan yang sistematis dan akuntabel. Keterbatasannya adalah identitas dan butuh data yang sangat lengkap. Selanjutnya yaitu inkremental yang dipelopori oleh Limdom di tahun 1959, di mana orientasinya adalah pragmatis, memiliki kelebihan seperti realistis dan minim resiko. Lalu keterbatasannya adalah lambat dalam mempertahankan status QO. Lalu mix signing, di mana kebijakan mix signing ini dipelopori oleh Etzioni di tahun 1967, memiliki orientasi kolaboratif dengan kelebihan
eh, representatif dan eh, legitim. Nah, kemudian keterbatasannya adalah eh, nah negosiasinya lambat, kemudian rentan akan capcor. Lalu yang kelima adalah model berbasis bukti dipelopori oleh Hattie di tahun 2023 memiliki orientasi riset dan data empiris. Kelebihannya adalah valid dan inovatif. Lalu keterbatasannya adalah buktinya sering lambat tersedia. Nah, berikutnya adalah implementasi Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Nah, program Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka ini menerapkan model yang sekaligus dalam kebijakannya. Yang pertama adalah rasional. Nah, di sini ada data AN 2021 di mana ada 30% siswa mencapai kompetensi minimum. Nah, jadi landasannya ini adalah landasan informasinya yang mengatakan bahwasanya ada 30% siswa yang masih mencapai kompetensi minimum, berarti kan masih di bawah. Kemudian adalah uh, instrumental di mana kurikulum merdeka diterapkan bertahap. Bertahap seperti sekolah penggerak SMA, SMP, dan SD. Yang berikutnya adalah mix signing. Mix signing ini programnya adalah RPJMN di tahun 2020 sampai 2024 ditetapkan target strategis dan program PKIP BOS tahunan. Lalu yang selanjutnya adalah jaringan, adalah yang mengembangkan kurikulum melibatkan Kemendikbud, PT, PGRI, IGI, dan komunitas KKG. Selanjutnya adalah bukti. Di sini ada platform Merdeka Mengajar menyebarkan pihak mengajar berbasis riset dengan jutaan guru. Nah, tantangan utamanya adalah kesenjangan implementasi daerah maju PS atau berlawanan dengan daerah 3T. Nah, yang selanjutnya adalah kapasitas guru itu masih belum merata. Nah, kapasitas guru yang masih belum merata dan kepala sekolah yang masih belum merata. Banyak di daerah-daerah yang masih memiliki guru-guru atau bahkan guru-guru yang memiliki kapasitas kemampuan yang baik itu belum ada di daerah-daerah, belum merata begitu ya. Karena banyak sekali sosialisasi atau pendampingan guru-guru yang di daerah-daerah terpencil itu memang belum ada, bahkan terbatas. Selanjutnya adalah koordinasi pusat daerah yang masih lemah. Berikutnya adalah infrastruktur digital yang terbatas di banyak wilayah. Nah, kesimpulan dari
materi kali ini ada 4 poin utama di mana analisis berbasis model itu penting untuk kebijakan yang efektif, sistematis, dan pragmatis dan berbasis bukti. Yang kedua adalah tidak adanya model universal terbaik. Nah, pemilihannya harus kontekstual atau berbasis dengan kenyataan. Yang ketiga adalah Merdeka Belajar merupakan integrasi multi model sekaligus. Nah, program Merdeka Belajar ini menggabungkan model rasional, inkremental, jaringan, dan IBV secara bersamaan. Selanjutnya, ada kesenjangan implementasi yang harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan alternatif. Nah, di sini ada saran dan rekomendasi dari saya selaku pemateri, di mana ada 5 rekomendasi di kedepannya. Yang pertama adalah memperkuat manajemen data, yaitu memanfaatkan ASN dan Dapodik secara sistematis. Yang kedua adalah memperkuat kapasitas analisis daerah, di mana SDM Dinas Pendidikan perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah libatkan guru secara bermakna, di mana bukan hanya sekedar sebagai pelaksana, melainkan memang sebuah sinergi. Nah, yang keempat adalah memperkuat riset pendidikan, di mana kolaborasi antara Kemendikbud dan perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri, dan lembaga riset yang independen itu memiliki kolaborasi penelitian yang sangat baik. Selanjutnya adalah kebijakan afirmatif di 3T seperti sensitif kita terhadap konteks daerah-daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga apapun model yang kita pakai bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Sedikit kata-kata yang bisa saya katakan adalah pendidikan yang berkualitas dimulai dari kebijakan yang cerdas, berbasis bukti, dan berkeadilan. Saya Nur Wahyuni undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.